Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الطلبة، كيف حالكم هذا اليوم؟ أرجو أن تكونوا في الصحة والعافية وكذلك في السعادة. والآن أريد أن أبين لكم المادة من الوحدة التاسعة. الوحدة التاسعة حتى الوحدة السادسة عشر في كتاب الأول الجزء الثاني. هذه الوحدة نبدأ من بعد الامتحان نصف الفترة. الموضوع التسوق بمعنى أنتم تشترون الأشياء الكثيرة المتنوعة في السوق أو في مكان خاص أو في مول، أو هناك من يبيع الملابس أو الكتاب أو الأثاث. إذن عندما أنتم تشترون شيئا في مكان خاص أو في مكان كبير، بمعنى أنتم تعملون التسوق. إذن نحن الآن سنبحث عن التسوق. هنا كما جرت الماضية هناك ثلاثة أحوار في هذه الوحدة. الأول الحوار بين البائع والطالب. البائع بمعنى الذي يبيع شيئا، وضده المشتري الذي يشتري شيئا. Jadi al-ba'i itu adalah penjual, lawannya pembeli, mushtari. قال البائع أهلا وسهلا، وقال الطالب أريد معجبا من فضلك. أهلا وسهلا، welcome, sama ya. أريد معجبا من فضلك. Saya butuh kamus, sebuah kamus. Min fadlika itu bagian dari sopan santun. Ya. Kemudian sa'al al-ba'i, si penjual bertanya, ayya mu'jamin turidu. Kamus apa yang kamu butuhkan? Kamus apa yang kamu mau? Nah, ini perhatikan, berarti kalau untuk menanyakan kamus apa, buku apa, tas apa yang ke dalamnya mengandung pilihan, maka Anda dapat menggunakan ayu atau ayya. Di sini pakai ayya karena dia nanti fungsinya di sini sebagai objek. Jadi kalau kita jawab uridu mu'jamal arabi, nah, al-mu'jam al-arabi berarti kan fungsinya di situ sebagai objek. Makanya di sini pakainya ayya. Ayya mu'jamin turidu. Ayya di sini kata tanya yang sifatnya umum. Jadi bisa menyatakan buku yang mana, bisa juga untuk menyatakan jam. Ayya sa'atin tadhhab, jam berapa kamu berangkat. Itu bisa pakai ayya, ya. Jadi di sini ayya mu'jamin turid. Buku atau kamus apa yang kamu mau, gitu kan? Ajab at-talib uridul mu'jam al-arabi. Saya mau kamus bahasa Arab, atau saya butuh kamus bahasa Arab. Tafaddal al-mu'jam al-arabi. Jadi si penjualnya, ini silakan kamus bahasa Arab. Wa madza turidu aidan? Kamu mau apa lagi? Kamu yang mana lagi? Kamu butuh apa lagi, gitu ya. Wa madza turidu aidan? Uridu kitab al-qira'ati wa kitab al-qawaidi. Uridu, saya mau kitab al-qira'ah, buku bacaan dan buku, ini maksudnya bukan buku bacaan ya, tapi maksudnya adalah buku kemahiran membaca dan buku tentang qawaid atau grammar atau tata bahasa, ya. Kemudian al-ba'i, hadza kitabul qira'ah wa hadza kitabul qawaidi. Ini buku kemahiran membaca, ini buku qawaid. Perhatikan di sini ada dua kata, kitabul qira'ati, kitabul qawaidi. Nah, ini yang harus Anda perhatikan.
Ini kitabu qiraati, kata keduanya bunyinya I, yang ini bunyinya ID. Di sini bunyinya U. Yang atas ini Anda perhatikan uridu. Uridu kitabal qiraati. Di sini kitabah. Tapi di sini tetap I. Di sini dia fungsinya sebagai objek. Saya butuh buku qiraah. Jadi di sini dia sebagai objek, makanya bunyinya A. Tapi kata keduanya tetap I. Ya, jadi kalau ada dua kata berderet seperti ini, dua kata ini sama-sama isim, maka bunyi kata kedua, kata ketiganya biasanya akan berbunyi akhir I atau pakai tanwin. Jadi kasrotain, I atau in, gitu ya. Ini juga nih, kitabul qiraati, kitabul qawaidi, ya. Kemudian al-talib, uridu daftaran wa qalaman. Saya butuh buku tulis dan pulpen. Sebuah buku tulis dan sebuah pulpen. Kemudian si penjual, tafadhalil ad-daftar wal qalam. Ini silakan, ini buku tulis dan ini pulpen. Hal turidu syai'an akhar? Apakah kamu butuh sesuatu yang lain, gitu ya? La. Enggak, kata si talib, wa syukran. Terima kasih. Gitu. Kemudian si penjual berkata, al-matlubu salasuna riyalan. Semuanya katanya 30 riyal. Jadi di sini kata-kata al-matlub itu kalau diartikan harfiah artinya adalah yang dibutuhkan, yang diminta, nah, yang ditagihkan, gitu kan maksudnya itu ya. Jadi maksudnya harganya, maksudnya semuanya adalah 30 riyal. Mada taqul? 30 riyalan, gitu ya si mahasiswa. Berapa kamu ngomong apa, gitu ya? Mada taqul? Kamu ngomong apa? 30 riyal. Kemudian si penjualnya, ya, na'am, 30 riyal. Ya, 30 riyal. Silakan, kata si mahasiswa. Hadhi 30 riyalan. Ini adalah 30 riyal. Di sini ya, kita belajar bagaimana kita membeli dan bagaimana menjual. Kosakata yang muncul di sini adalah kosakata yang terkait dengan jual beli di toko buku. Ya, di toko buku. Jadi bagaimana kita seorang pembeli ketika menyambut ahlan wa sahlan, sama welcome to my shop misalnya ya, to bookstore misalnya. Uridu mu'jaman, saya butuh sebuah kamus. Jadi tetap pakainya uridu, bukan ahtaju. Kalau ahtaju memang saya butuh, di sini uridu saya mau, tapi kalau kita terjemahkan saya butuh ya maksudnya itu. Kemudian yang ini tadi, ayam mu'jamin turidu. Si pembeli bertanya, kamus apa yang kamu butuhkan? Jadi kalau mau nanya ayah, itu bisa digunakan sebagai kata tanya untuk menyatakan pilihan, dan ini sifatnya fleksibel, bisa dipakai untuk apa saja. Ayu libasin satalbasu hadzal yaum. Ayu libasin. Ayya libasin, baju apa? Satalbasu yang akan kamu pakai. Ya, gitu. Jadi ayu apalagi misalnya? Ayu launin tuhibbu. Ayya launin tuhibbu. Warna apa yang kamu suka? Itu juga bisa. Jadi pakainya ayya ya. Kemudian ini ada uridul mu'jam al-arabi. Nah, ini yang dipelajari bahwa ini alif lam sama-sama alif lam. Dia akan sama-sama yang satu kata benda, yang satu kata sifat. Tapi kalau seandainya dua-duanya kata benda, jadinya kayak gini. Yang satu pakai bunyi akhirnya i, yang satunya lagi tergantung fungsinya di dalam sebuah kalimat. Ya, itu yang paling penting kita harus pelajari. Nah, ini adalah hiwar pertama. Ini adalah mufrodatnya. Jelas sekali di sini. Mu'jamun, kamus, daftarun. Ini kalau dulu di pesantren, daftarun ini kurasah. Nahnu naqul kurasah. Lakin al-arabiyun hum yaquluna daftar. Laysa al-kurasah. Ya. Hada qalam, hada riyal, kitabul qawaid, kitabil qiraah, al-mu'jam al-arabi, tafadhal khudh. Nah, ini semua kosakatanya
bisurah, ada gambarnya. Anda langsung bisa paham. Thalathun yaqul bimana yatakallam, berkata-kata, ya. Ini untuk hiwar yang pertama. Anda bisa latihan menjawab pertanyaan yang ada di sini. Tinggal Anda mengatakan na'am atau la terhadap pernyataan yang ada di sini. Ada 8 pernyataan di sini. Anda tinggal mencocokkan, misalnya hadzal hiwar fi maktabatil jami'ah. Ahazihi sahihah am khata? Apakah kalimat ini benar atau salah? Hadzal hiwar, dialog ini fi maktabatil jami'ah, di perpustakaan kampus. Khata taban, salah ya, karena ini bukan di perpustakaan kampus, tapi ini di toko buku, ya kan? Sehingga itu salah. Oke, saya berharap Anda menjawab pertanyaan itu masing-masing, ya, supaya Anda bisa berlatih dan merujuk kepada hiwar itu. Al-an nakhtu ila al-hiwar tsani. Al-hiwar tsani bain al-ba'i wal mar'ah. Al-hiwar al-awwal bain al-ba'i wal talib. Jadi kalau di hiwar yang pertama tadi antara penjual dengan pembeli seorang mahasiswa, nah sekarang ini antara penjual dengan seorang pembeli yang pembelinya adalah perempuan, ya. Al-ba'i marhaban ayya khidmatin. Kalau di sana tadi ahlan wa sahlan, sekarang marhaban. Dua-duanya sama, welcome, selamat datang gitu ya. Ayya khidmatin. Ayya khidmatin ini kalau di bahasa Inggris sama seperti what can I do for you? Apa yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu, itu pakai bahasa Arabnya ayya khidmatin. Kemudian si perempuan, al-mar'ah, taqul, dia berkata, uridu samakan walahman wadajajan. Ana a'takid annakum ta'rifuna ma'na samak walaham wadajjaj. Izan al-mar'ah turidu samak walaham wadajjaj. Wa qala al-ba'i tafaddali. Kalau tadi yang hiwarul awal tafaddal, karena dia talib cowok makanya tafaddal. Sekarang al-mar'ah karena cewek jadilah tafaddali, ya. Jadi kalau ada kata perintah itu kalau dia untuk cowok tidak ada bunyi i di belakangnya, kayak misalnya udkhul. Kalau cewek udkhuli. Nah, itu bedanya ya. Itu cara mudah mengenalinya ya. Jadi kalau yang pakai i ujungnya itu biasanya untuk perempuan, untuk yang imperatif atau amr ya, bil amr. Tafaddali as-samak wal lahm wad dajjaj. Silakan, ini ikannya, ini dagingnya, ini ayamnya. Wa madza turidina aidan? Mau apa lagi, kata si penjualnya. Turidina. Kenapa turidina? Karena anti. Dia lagi ngomong sama perempuan. Makanya, kamu mau apa lagi? Nah, kamunya ini adalah perempuan. Kemudian, madza qalat al-mar'ah? Perempuan itu menjawab apa? Menjawabnya, uridu khiyaran wa wasalan wa tamatim. Saya butuh timun, kemudian bawang, dan tomat. Kemudian dia jawab lagi, diulangi lagi. Nah, ini kosakata-kosakatanya selalu berulang. Ini supaya kita lebih terbiasa. Kalau di sana tadi apa? Al-Mu'jam al-Arabi, kitab al-Qira'ah, wa kitab al-Qawaid. Nah, sekarang di hiwar tsani, al-khiyar, wal-basal, wat-tamatim. Di sini diulang, di sini juga diulang. Ya. Wa madza turidina aidan? Kamu mau apa lagi gitu ya? Uridu sukkaran wa syayan wa bunnan. Saya butuh gula, saya butuh teh, dan saya butuh kopi, ya. Kopi di sini biji kopinya maksudnya ya. Nah, kemudian si pembeli tafaddali, diulangi lagi, tafaddali as-sukkara wa syai wal bunna. Silakan, ini dia gulanya, ini dia tehnya, dan ini kopinya. Hal turidina syai'an akhar? Apakah kamu butuh yang lain lagi? Jadi ini kalimatnya berulang. Yang tadi di dialog yang pertama sama kayak gini juga. Hal turidu syai'an akhar? Tapi di sini diganti dengan turidina. Kenapa? Karena perempuan. Naam, kata si mar'ah. Ya. Tabaqu baydin wa 'albatan milhin. Satu tempat telur dan satu kaleng
garam. Jadi tobak ini adalah satuannya ya. Mungkin kalau kita ada 1 kilo, ada 1 apa ya, kalau buat tempat telur itu yang tepat itu apa namanya? 1 krat atau 1 karton gitu ya. Istilah di kita ya. Mereka pakainya tobak, ulbah itu kaleng, atau 1 toples itu juga ulbah gitu ya. Jadi ini ukurannya. Hadza tobakul bait wa hazi ulbatul milh. Ini adalah 1 karton telur dan ini adalah 1 toples garam. Kemudian dia juga sama mengatakan seperti di hiwar awal tadi. Al-matlubu samanuna dinaron. Yang diperlukan adalah 80 dinar. Artinya jumlah duit yang harus dibayar adalah 80 dinar. Kemudian si perempuan tafadhal, dia sambil memberikan uang. Hadi samanuna dinar. Ini adalah 80 dinar. Itu semua uangnya, ya. Itu adalah dialog antara pembeli dan perempuan. Jadi kalau tadi dialog pertama antara pembeli dan laki-laki, seorang mahasiswa, sekarang antara penjual dan pembeli perempuan. Jadi di sini Anda diajarkan bagaimana berkomunikasi antara dengan laki-laki bagaimana, dengan perempuan bagaimana ketika berbelanja. Nah, itu yang harus Anda pelajari berulang-ulang, mendrill. Ini maksudnya apa ya? Nih, kayak tadi, hal turidina syai'an akhar, gitu kan. Jadi kalau nanti ditanya lagi kalau belanja, mau apa lagi? Tinggal Anda menjawab, uridu hadza wa hadhihi wa ma asbaha dzalika. Ya, itu. Jadi ini diulang-ulang. Nah, ini mufradatnya. Tadi sudah. Ini dinar, ini ulbatu milh. Ini ulbahnya, ini ada gambar kayak toples kecil gitu ya. Ini tobak bait. Nah, ini yang kartonnya tadi yang kalau di kita tuh yang terbuat, ada yang terbuat dari plastik. 4-nya itu loh, 4 telur ya. Kemudian ini khiyar, timun, ada basal, bawang, tomatim, bun, ini biji kopi, ini mar'a, ini sukar. Di sana sukarnya dibikin kotak-kotak ya. Kalau kita juga gula pasir ya. Jadi sukar apa tuh kalau kita? Kalau pasir rimel ya, rimeli, sukar rimeli, tergantung kebiasaan ya. Apakah mereka terbiasa dengan gula yang berbentuk butiran atau yang dalam bentuk yang padat ya. Kemudian ini juga latihan ini juga sama seperti yang sebelumnya. Anda tinggal mencocokkan dengan hiwar 2. Hadza sahih am khata. Apakah pernyataan-pernyataan di sini benar atau salah ya. Sekarang kita melangkah ke hiwar yang ketiga. Nanti kalau ada pertanyaan, Anda tinggal langsung bertanya di kelas ya. Ini saya percepat. Ini sekarang antara al-ba'i wal mushtari. Al-ba'i di sini adalah penjual, al-mushtari itu pembeli. Dua-duanya laki-laki di sini. Karena kalau penjualnya perempuan, al-ba'i'atu. Kalau pembelinya perempuan, al-mushtariyatu. Ya. Tafadhal ayah khidmah. Nah, di sini diulang lagi. Silakan, ada yang bisa dibantu. Tafadhal ayah khidmah. Ayah khidmah bermakna what can I do for you? Kemudian al-mushtari qala uridu kamisan law samahta. Saya butuh sebuah kemeja. Law samahta ini sama kayak min fadlik. Ya, ini juga sama law samahta min fadlik itu bagian dari kesantunan, ya. Kemudian si penjual mengatakan tafadhal huna, dia kasih. Silakan di sini nih, hadza qismul qumsan. Ini bagian kemeja-kemeja. Qumsan jamak untuk komis. Komis itu satu kemeja, qumsan itu jamak. Hadza qamisun abyadu. Nah, di sini kita belajar warna. Wa hadza asfaru wa hadza azraqu. Wa hadza ahmaru wa hadza aswadu. Ya. Ini kemeja putih. Ingat, Anda bisa cek di sini warna-warna itu tidak ada yang bertanwin ya. Abyadu ini, asfar itu adalah kuning, biru, azraq, ahmar itu merah, aswar itu hitam. Semuanya tidak ada yang bertanwin. Qamisun abyadu, bukan abyadun, abyadu, asfaru, azraqu, ahmaru, aswadu.
Ya, jadi dia jelasin nih kemeja-kemejanya warna-warni gitu ya. Al-mushtari bikam al-qamisu. Nah, ini jadi yang kata saya sampaikan tadi. Berapa harga komis? Bikam. Boleh pakai ayah. Ayah mablagin hadzal kamis. Jadi bisa bikam kamis, bisa langsung bikam al-qamisu, bikam hadzal mu'jam. Jadi berapa harga kamis ini? Kamis, maksud saya kemeja ini gitu ya. Kemudian al-ba'i al-qamisu bi'ashrina dinaran. Kemeja ini 20 dinar. Ayah komisin turidu, pakai ayah lagi. Sama kayak di hewar awal wal hewar tsani. Kemeja yang mana yang kamu mau? Ayah komisin turidu. Kemeja mana? Kemeja apa yang kamu mau? Kemudian al-mushtari, sa'ashtaril kamisal azraqa. Saya mau beli. Ashtari, saya membeli. Sa'ashari, saya akan membeli kemeja azraq itu biru. Kemudian al-ba'i, memberikan kemeja biru. Hadza huwal qamisul azraq. Ini adalah kemeja berwarna biru. Al-mushtari, syukran, terima kasih. Nah, ini kemudian dilanjutkan lagi. Al-ba'i mengatakan, ladaina, masih ingat ladaina ya? Indana ladaina aswabun jamilah. Salah membacanya saya ya. Aswabun jamilah. Kami punya baju-baju yang cakep-cakep. Aswabun itu bentuk jamak. Bentuk tunggalnya apa? Ada di bawahnya. As-saub. Ini saub itu bentuk tunggal, bentuk jamaknya aswabun. Ladaina aswabun jamilah. Kita punya beragam baju yang cakep-cakep itu maksudnya ya. Karena kan bentuk jamak, jadi saya mengatakannya beragam baju. Bika bisaub. Berapa harga baju itu? Kata si mushtari. Al-ba'i menjawab, as-saubu bisalasina dinar. Baju itu 30 dinar. Kemudian, uridu thawbal abyadha. Saya mau yang baju putih. Tafaddal, silakan. As-thawbal abyadha. Al-libasul abyad. Al-matlub. Semuanya harganya 50 dinaran. 50 dinar. Kemudian mushtari, tafaddal, hadhihi 50 dinaran. Ini dia, ada 50 dinar. Nah, kalau masih ingat penjelasan saya waktu itu, jin mapan, mafan mafid, mudah-mudahan masih ingat ya. Ini salasina dinaran, tadi ada ishruna rialan, itu semua masuk ke kategori mafan. Mufrad bunyinya an, ini dinaran, rialan, ya kan? Jadi materi-materi yang sudah diajarkan sebelumnya itu tetap akan terus berguna. Itulah dia belajar bahasa. Jadi jangan pernah ketika sudah melewati, sudah lulus UTS, sudah bagus nilainya, lupa, nggak bisa. Karena nyambung terus dan kita pakai terus, semakin kita bertambah kosakata, semakin bertambah kawaid yang kita pahami, kita semakin lancar berbicara berbahasa Arab. Nah, ini semua sudah ada 3 dialog yang semuanya berbicara tentang tasawwuq. Idzan yabhas 'anil ahad alladhi yashtari syai'an minal ba'i. Jadi bicara tentang seseorang yang membeli sesuatu dari seorang penjual. Yang pertama di toko buku, yang kedua di tempat orang menjual sayuran dan daging, bisa juga langsung di pasar itu, dan ini di sebuah toko baju, atau mungkin kalau di mall dia di sebuah toko ya, toko yang ada di mall gitu ya. Nah, sekarang ini mufradatnya. Anda bisa melihat komis, kumson, komis itu satu kemeja, kumson itu jamak, saubon di sini lebih kepada baju gamis di sini ya. Tapi kalau di Indonesia mungkin baju aja bisa baju pada umumnya, karena saub itu bisa macam-macam.
Yashtari itu membeli, yabi'u itu menjual gitu ya. Kemudian huna di sini, al-mushtari ini pembeli. Nah, sekarang ini juga sama. Ada beberapa statement, beberapa kalimat yang Anda harus cari kembali ke hiwar 3. Apakah pernyataan ini benar atau salah ya? Silakan berlatih. Kita sekarang akan melihat kepada kotak ini. Ini semua kosakata yang udah pernah ada, baik di buku juz 1 maupun juz 2. Anda tinggal kembali mengulang-ulang, bukan hanya sekedar meletakkan tanda silang ataupun tanda benar. Di sini ya, ini dha alamah khata' 'ala al-kalimatil gharibah fi kulli majmu'atin. Kalau ada kata-kata asing, dari setiap baris ini dibikin tanda silang ya. Sebenarnya kan di mu'jam, daftar, kitab, dinar. Ini semua kaitannya ke buku. Maka yang aneh adalah dinar ya kan. Nah, sambil Anda memberikan tanda silang, Anda belajar kembali mengingat-ingat mufradat. Oh, mu'jam itu apa, qalam, daftar itu apa, dinar apa, kitab apa. Qalam, laham, samak, dajjaj. Jadi belajar juga kosakatanya diingat-ingat gitu ya. Jadi kita belajar menambah kosakata kita ya. Ini juga sama menjodohkan. Saya tidak akan memandu Anda, tapi saya hanya memberikan masukan ya. Terkait warna abyad, aswad. Nah, ini jelas sekali ada warnanya di sini. Anda tinggal mencoba memasukkannya ke sebuah kalimat. Seperti apa kalimat-kalimat kalau menggunakan warna? Warna itu disamakan dengan kata sifat ya. Jadi kalau kata sebelumnya cowok, dia juga harus cowok. Cowok di sini maksudnya muzakkar ya. Kemudian kalau sebelumnya mu'annas, maka dia juga akan berbentuk mu'annas. Di sini ada qawaidan nahwiyah, tarakib an-nahwiyah. Ini belajar tentang susunan dua kata atau lebih yang tadi saya jelaskan di hiwar. Anda bisa melihat di sini kitab al-qiraati ada dua kata. Dua-duanya sama-sama kata benda. Kitab al-qira'ah, wajbat al-fatur, menu sarapan, tabakul bait, sekarton telur, kitab al-qawaid, buku, kata bahasa, buku qawaid gitu ya. Ada dua kata. Perhatikan semuanya kata keduanya berbunyi i. Idi, baidi, faturi, ulumi, fakihatin. Nah, ini kalau tidak ada alif lam, ini tobatul fakihati, bukan fakihatin. Kalau tidak ada lam, fakihati. Walbatul milhi. Jadi Anda harus perhatikan itu. Itu disebut dengan idofa. Pelan-pelan Anda akan menemukan kata-kata yang digabungkan, yang dua-duanya adalah nomina atau kata benda. Ya. Oke. Jika ada pertanyaan, Anda bisa langsung nanti bertanya di kelas, atau bisa juga di WA Group, atau di e-learning. Saya sangat terbuka sekali. Tapi saya kira kosakatanya itu sudah berulang, sehingga Anda tinggal mengulang kembali kosakata itu dan digunakan kembali untuk komunikasi sehari-hari. Ya. Oke. Selanjutnya, saya akan melihat terkait dengan teks. Sebentar, kita akan melihat teks yang ada di wahdat tasi'ah. Intazir. Oke. Nah, ini. Al-qira'ah. Di sini ada teks bukan dalam hiwar, teks bacaan dalam bentuk cerita. Malikun zahaba ila suqi huwal an fi qisbil aswabi. Hadhihi aswabun jamilatun jiddan. Hadha thawbun azraqu. Wa hadha thawbun abyadu. وهذا ثوب أصفر. الثوب الأزرق ب70 ريالا والثوب الأبيض ب90 ريالا والثوب الأصفر ب30 ريالا. ماذا يريد مالك؟
لا يريد الثوب الأبيض. الثوب الأبيض ب90 ريالا. هذا كثير جدا. مالك يريد الثوب الأصفر. الثوب الأصفر ب30 ريالا. Jadi ini bercerita tentang Malik yang pergi ke pasar ke bagian yang jual baju. Malik dhahaba ila suq. Jadi pada suatu hari Malik pergi ke pasar. Wal-an fi qismil aswab. Dia sekarang berada di bagian baju-baju. Hadi azwabun jamilatun jiddan. Ini semua baju-baju yang cantik-cantik sekali. Hada thawbun azraq, ini baju biru. Hada thawbun abyad, ini baju putih. Hada thawbun aswar, ini baju kuning. As-thawbul azraq bi70 riyalan. Baju yang berwarna biru 70 rial. Wathawbul abyadu, baju warna putih 90 rial. Baju yang berwarna kuning 30 rial. Mada yuridu Malik? Apa yang diinginkan Malik? Apa yang Malik inginkan? Kemudian la yuridu thawbal abyad. Malik tidak mau tidak menyukai baju yang berwarna putih. Baju putih as-thawbul abyadu bi90 rial. Hada katsirun jiddan, ini banyak banget, maksudnya ini mahal sekali. Malik yuridu thawbal asfar. Malik mau baju yang berwarna kuning. As-thawbul asfaru bi30 rial. Baju kuning 30 rial. Jadi dia milihnya yang murah. Gitu. Mungkin dia maunya yang biru, tapi duitnya nggak cukup. Nah, ini ada teks lagi yang kedua. Pada teks yang kedua ini, saya akan meminta Anda untuk mencoba membaca, kemudian memahami kosakatanya, memahami tarkibnya, dan memahami susunan konteks dari masing kosakata itu, sehingga dapat dipahami makna keseluruhannya. Kosakatanya saya kira sudah berulang sehingga tidak susah untuk memahami apa yang dimaksud dari teks ini, ya. Ini yang kedua, kemudian ini teks yang ketiga. Teks yang ketiga ini bicara tentang peralatan yang ada di rumah. Al-asas. Kita pernah belajar ini di buku juz 1. Al-asas itu perabot, ya. Al-usratu taskunu al-an fi syaqqa jadida. Al-usra keluarga, taskunu tinggal sekarang di apartemen baru. Al-usratu keluarga itu turidu membutuhkan ba'dal asas. Beberapa perabot. Yazhabu zawj, sang suami, wa zawja dan istri, yazhab pergi, ila kismil asas, ke bagian perabotan. Ingat di sini ada yazhab. Karena ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu artinya dimulai dengan fi'il dulu baru si subjeknya, ya. Hada asasun jamilun jiddan. Ini semua perabotan yang cantik-cantik sekali. Madza turidul usrah? Apa yang keluarga mau, apa yang keluarga butuhkan. Tadi ini pakainya turid, ya. Dari hiwar 1, 2 sampai 3, kemudian qiraah 1, qiraah 2, qiraah 3, semua menggunakan kata turid. Turidu thalajatan wa furnan wa sakhanan wa tilfazan. Jadi keluarga itu butuh kulkas, microwave, pemanas air, watilfas TV, kemudian tada'u zawjatu thalaja wal furna fil matbakh. Sang istri tada'u meletakkan kulkas dan microwave di dapur. Wa tada'u sakhana fil hammam, dan dia meletakkan pemanas air di kamar mandi. Wa tada'u tilfas fi ghurfatin naum. TV-nya ditaruh di ruang tidur.
Asyaqatul an jamilah jamilah jiddan. jiddan. Apartemennya sekarang cakep banget, cantik sekali. Gitu ya. Itu yang ada dalam bacaan ini. Nah, ini nanti kita akan coba jelaskan satu persatu. Saya juga akan meminta Anda untuk memahaminya di kelas. Untuk kali ini saya kira cukup ya penjelasan di Wahdah 9. Ini Wahdah 9 sampai Wahdah 16 ini agak banyak materinya, jadi Anda harus semakin rajin membacanya, memahami mufradatnya dan tarkibnya. Untuk hari ini saya kira cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, silakan ditanya di kelas ataupun melalui WAG atau e-learning atau Japri. Jangan segan-segan untuk bertanya. Untuk malam ini nakhtatim darsana biqiraatil hamdalah wa نلتقي في الفصل إن شاء الله في يوم الاثنين. شكرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.